Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan laporan Komisi 1 DPR RI mengenai hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang harus kita sadari bahwa pelaksanaan hak-hak di dunia nyata dan dalam aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia cyber berisiko mengganggu ketertiban dan keadilan dalam masyarakat apabila tidak terdapat harmoni antara hukum dan teknologi informasi. Oleh karena itu, pada Raker RU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE, Komisi 1 dan pemerintah tanggal 10 April 2023 disepakati jumlah DIN RU sebanyak 38 DIN yang terdiri atas usulan yang bersifat tetap. Demikianlah laporan Komisi 1 DPR RI atas keseluruhan hasil pembahasan RU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kami berharap laporan ini dapat. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada fraksi-fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE perubahan kedua setelah melakukan beberapa rangkaian proses. Pengesahan tersebut dilakukan setelah Ketua Panja RUU ITE Abdul Haris Al-Mashhari memaparkan poin-poin perubahan revisi UU ITE dalam rapat paripurna pada Selasa 5 Desember 2023. Setelah itu, Wakil Ketua DPR RI Ludwig F. Paulus mengajukan pertanyaan kepada anggota yang kemudian diikuti dengan persetujuan dari semua peserta rapat. Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh 3 Wakil Ketua DPR, yakni Ludwig F. Paulus, Rahmat Gobel, dan Sufmi Dasko. Seperti diketahui, revisi UU ITE sebelumnya telah disetujui untuk naik ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI di ruang sidang Komisi 1. Abdul Haris menyebut pihaknya telah membahas 38 daftar inventarisasi masalah atau DIM revisi UU ITE. Dalam pembahasan tersebut, beberapa pihak diundang untuk membahas rumusan UU ITE. Abdul Haris mengungkapkan bahwa rapat panja telah diselenggarakan sebanyak 14 kali untuk membahas substansi. Berita berikutnya. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono, memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait tuduhan polisi tidak netral dalam pemilu 2024 pada Selasa 5 Desember 2023. Aiman bersama dengan tim Deputi Hukum TPN, Roni Talapesi, tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Aiman tampak membawa sejumlah bukti untuk diserahkan kepada polisi. Aiman mengaku merasa janggal dengan 6 laporan terhadap dirinya karena dilayangkan secara bersamaan. Sedianya, Aiman dipanggil untuk dimintai klarifikasi pada Jumat 1 Desember
namun ia absen. Sejauh ini sudah ada 26 saksi yang diperiksa terkait 6 laporan terhadap Aiman. Selain itu, 10 orang saksi ahli juga telah diperiksa, termasuk saksi ahli hukum pidana, ahli ITE, hingga Dewan Pers. Berita berikutnya, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyampaikan mengenai perkembangan pengusutan kasus pelanggaran kode etik Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri terkait dirinya yang bertemu dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewas KPK melakukan gelar pemeriksaan pendahuluan pada Selasa 5 Desember 2023 siang. Haris juga menjelaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan merupakan prosedur standar yang dilakukan Dewas KPK saat dalam proses penanganan dugaan pelanggaran etik. Ia menyebut Dewas akan menentukan lanjut tidaknya terkait dugaan pelanggaran etik ke tahap persidangan lewat pemeriksaan pendahuluan. Berita terakhir, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan beberapa kader Partai Amanat Nasional atau PAN membagi-bagikan susu gratis di kawasan CFD Jakarta pada Minggu 3 Desember 2023. Ketua DPP PAN, Zita Anjani, menegaskan kegiatan bagi-bagi susu pada pengunjung CFD di minggu kemarin adalah bentuk kepedulian terhadap gizi masyarakat, termasuk anak-anak, bukan agenda kampanye. Kata Zita, tidak ada alat peraga kampanye atau ajakan mencoblos yang dilakukan selama kegiatan tersebut. Zita menyatakan bahwa kehadirannya di CFD merupakan salah satu upaya PAN untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dan juga memberikan asupan gizi yang cukup kepada anak-anak dalam menyambut era Indonesia Emas 2045. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 5 Desember 2023. Untuk semua Sobat Forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada fraksi-fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih.